Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini dengan satu tujuan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada saat pagi hari ini, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh hadir di tempat ini dengan satu tujuan untuk meninggikan, memuliakan nama Engkau Tuhan. Bekerjalah, hadirlah, lawatlah setiap kami Tuhan. Kami memerlukan Engkau, kami memerlukan Engkau di setiap waktu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Engkau melawat setiap kami, Engkau memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau hadir dan Engkau bekerja. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkaulah pusat penyembahan kami Yesus. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah, amin. Haleluya.
bebas dari segala sesuatu karena Dia. Haleluya, mari kita muliakan Dia, kita tinggikan Dia, kita agungkan, sebab Tuhan yang layak dipuji. Amin. Hanya pujian dan penyembahan yang dapat kami berikan untuk-Mu Tuhan.
Apapun keadaan kita sembah Dia. Terima kasih Yesus. Naikkan syukur. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu
perbuatan-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan diisi dengan kebenaran firman. Kami percaya Tuhan, Engkau terus melawat kami. Engkau terus membebaskan kami. Engkau terus memulihkan kami Tuhan. Dan kami percaya kami pulang diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan hanya nama-Mu yang kami murid. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan kami terima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih ke dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. 4 hari yang lalu, negara kita Indonesia baru merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-77 tahun. Pasti seluruh rakyat Indonesia bersuka cita menikmati satu hak istimewa dengan kemerdekaan yang dicapai oleh negara Indonesia. Kemerdekaan adalah nilai yang sangat berharga dan sangat mahal bagi bangsa Indonesia. Itu membuat setiap rakyat Indonesia pun ikut bersuka cita, termasuk jemaat GBDI Alpha Omega. Untuk kita bersyukur, saya undang mari kita semua bangkit berdiri. Volume, sound, dalam. Untuk menghormati negara Republik Indonesia dengan berjalannya waktu 77 tahun kita merayakan kemerdekaan. Mari kita sambut dengan sorak-sorai merdeka, merdeka 3 kali. Dan begitu selesai kita berikan tepuk tangan. Nanti Saudari Ivana setelah selesai akan mendengungkan musik sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan juga. Saya hitung 3 kali kita berkata merdeka, merdeka, merdeka sambil lambaikan tangan kita. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Berikan sorak-sorai. Silakan duduk. Kemerdekaan merupakan satu nilai yang sangat berharga dan sangat mahal bagi setiap rakyat Indonesia. Demikian juga hidup kita sangat berharga di mata Tuhan kalau kita ada sampai hari ini. Mari kita mengawali firman Allah pagi ini dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, demikianlah firman Allah. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhku. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jika kita pernah mengikuti sebuah proses pelelangan sebuah barang, kita akan dibuat menjadi kagum dan terheran-heran. Kenapa kita bisa dibuat kagum dan terheran-heran? Melihat apa yang terjadi di sana dalam acara pelelangan tersebut.
Bagaimana mungkin kita tidak kagum? Bagaimana mungkin mereka tidak kagum dengan peristiwa pelelangan saat itu? Kursi goyang yang harganya 3.000 US dollar bisa terjual dengan harga 53.000 US dollar. Bukan hanya itu, mobil bekas yang ditaksir dengan harga 18.000 US dollar bisa terjual pada waktu itu dengan 79.500 US dollar. Wow, luar biasa. Bahkan orang yang membeli kedua barang tersebut justru berterima kasih kepada panitia yang mengadakan pelelangan barang tersebut. Harganya sangat fantastis. Dari 3.000 US dollar jadi 53. Dari 18.000 US dollar menjadi 79.500. Begitu fantastis, luar biasa. Naik gratis dari harga yang biasa. Sudah dibayar, mereka masih mengucapkan rasa terima kasih. Luar biasa bukan? Perlu saudara tahu, semua yang luar biasa itu pasti bisa dimaklumi. Semua yang dibayar dengan begitu mudah, mereka bahkan berkata terima kasih. Saudara perlu tahu, semua yang luar biasa itu maklum, bisa dimaklumi. Karena barang-barang tersebut milik dari Jacqueline Kennedy Onassis, istri dari mendiang mantan Presiden Amerika F. Kennedy yang dipersunting oleh miliarder Amerika yaitu Onassis. Jadi jelas yang membuat barang itu mahal bukan barang itu, tetapi karena siapa yang memiliki barang itu. Jelas yang membuat barang itu terjual dengan fantastis bukan karena barang itu, tapi karena siapa pemilik barang itu. Bagaimana dengan hidup kita? Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 tadi dikatakan, karena hidupmu sudah dibayar lunas oleh penebusan darah Kristus. Jadi kita ini sangat berharga. Bukan karena saudara tampan, bukan karena saudara cantik, bukan karena saudara memiliki multi talenta, bukan karena saudara kaya, tapi karena penebusan darah Kristus menjadikan kita, hidup kita sangat berharga di mata Allah. Kita memiliki Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang penuh kasih kepada saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah sebuah hal yang sangat berharga. Kita memiliki Yesus yang sangat mengasihi kita. Dia Allah, rela mengorbankan dirinya menjadi seperti manusia tapi tidak berdosa. Untuk apa? Untuk sebuah proyek keselamatan, membebaskan kita dari hukuman dosa akibat perbuatan manusia pertama. Lewat pengorbanannya kita diberikan jaminan keselamatan. Kita dibebaskan dari kutuk dosa. Kita dibebaskan dari maut, hukuman maut. Kita terima anugerah hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah akan hidup saudara dan saya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang sudah menebus setiap dosa umat manusia, membuat kita hari ini ada. Sekali lagi, bukan karena engkau tampan, engkau cantik, engkau kaya, engkau memiliki banyak talenta, tapi lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib.
Itu menjadikan kita orang-orang yang berharga, orang-orang yang sangat mulia di hadapan Allah. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Allah. Sekarang kita mau mengerti, kalau kita berharga bukan karena saudara, kemampuan kita, kebaikan kita, tapi karena pengorbanan Kristus. Apa yang kita petik dari dua hal di atas? Ada dua hal yang perlu dipetik dari tulisan di atas. Yang pertama, jangan kita menjadi sombong. Jangan pernah kita menjadi orang-orang yang sombong. Kenapa kita tidak boleh jadi orang-orang yang meninggikan diri atau sombong? Kita lihat Mazmur 101 ayat yang kelima. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mari kita hargai karya penebusan itu. Jangan grafik kekristenan kita tidak berkembang. Grafik kekristenan kita mandul. Tidak berbobot. Kenapa? Hidup kita diwarnai dengan kesombongan. Dan Allah tidak mau itu terjadi bagi setiap orang percaya, khusus jemaat GBDI Alpha Omega. Dan saudara-saudara yang mendengarkan secara online. Sebab Allah benci dengan orang-orang yang sombong. Orang yang sombong itu kriterianya seperti apa? Kalau dia merasa lebih dari yang lain, memiliki fasilitas lebih dari yang lain, maka kelemahan jiwanya itu akan membuat dia menjadi orang-orang yang sombong. Ini loh aku lebih dari engkau, aku lebih dari kamu. Jiwa manusia itu rentan saudara, lemah. Jiwa kita ini lemah. Gampang untuk berubah dengan apa yang kita miliki. Dari punya sepeda, berubah sepeda motor. Orang mulai, oh aku punya sepeda motor. Mulai muncul kesombongan. Dari sepeda motor punya mobil, oh aku punya mobil. Dari punya mobil punya rumah. Punya fasilitas yang lain. Jiwa ini yang rentan. Jiwa ini yang lemah, mulai timbul kesombongan. Tapi Allah minta jangan kita memiliki sifat seperti itu. Kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Kita diselamatkan bukan karena saudara memiliki fasilitas, tapi karena Allah mengasihi saudara. Sebab itu jangan kita, cara hidup kekristenan kita dangkal. Suka meremehkan orang lain, mengumpat orang lain. Secara sembunyi-sembunyi. Jangan sampai waktu yang Tuhan beri sama kita, kita gunakan sesuatu yang gak baik. Walaupun orang yang mungkin engkau umpat tidak dengar, tapi Tuhan itu dengar. Tuhan tahu. Rubah cara pola pikir kita. Jadilah orang-orang yang tidak memiliki sifat yang tidak menyenangkan Allah. Sebab apa di dalam Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Mari sementara Allah akan menyempurnakan gerejanya, jadilah jemaat yang saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghormati. Dan jangan sampai kita memiliki sifat dengan kemegahan diri. Lalu apa yang kita bisa lakukan untuk kita tidak menjadi sombong? Kita harus menjaga hati kita. Hati dalam bahasa Yunani dikatakan kardia. Pikiran, perasaan, kemauan, kehendak yang menyesatkan hati ini harus dimatikan. Yang muncul adalah peranan Roh Kudus. Minta kepada Tuhan setiap hari, Tuhan, biarlah Roh Kudus yang mendominan dalam setiap gerak langkah hidupku, supaya aku bisa menjaga hati. Kalau Roh Kudus yang menjaga hatimu, apa yang terjadi?
Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Roh Kudus yang harus memimpin. Karena dari hatimu terpancar segala kehidupan. Kalau hatimu tidak bersih, hatimu tidak baik, yang keluar terpancar adalah sesuatu yang tidak baik. Biarlah Roh Kudus yang mendominan dalam setiap gerak hidupmu. Bebaskan dari akar pahit. Bebaskan dari iri hati. Bebaskan dari dendam. Bebaskan dari amarah yang meluap-meluap. Yang tidak berhenti marah. Tidak ada pengampunan. Bebaskan itu. Jaga hatimu. Kontrol hatimu. Bukan dengan kemampuan saudara dan saya, tapi kemampuan Allah, Roh Kudus. Kalau kemampuan Roh Kudus, maka kita akan berjalan mengikuti rencana Allah. Kenapa perlu mengikuti rencana Allah? Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ingat, Allah tidak bisa dibohongi. Manusia boleh berbohong satu dengan yang lain, tapi Allah tidak bisa. Mari kita belajar menuju kesempurnaan bersama dengan pengenalan akan Allah. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jangan sampai apa yang kita katakan, kita gosip kepada orang lain, kita mengumpat orang lain, itu terjadi atas hidup kita sendiri. Tanggalkan itu. Lepaskan itu. Buang segala yang tidak baik. Untuk engkau mengerti, dan saya pun mengerti, bahwa hidup ini sangat berharga lewat penebusan darah Kristus. Supaya apa? Kita bisa menjaga hati. Supaya melihat hari-hari kita baik. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 berkata demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya, saudara dan saya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau ingin mencintai hidup dan mau melihat hari-hari kita baik. Hari-hari baik itu bukan karena kita punya segalanya. Hari-hari baik itu bukan karena kita memiliki multi talenta. Hari-hari baik bukan karena kita punya fasilitas yang lain. Hari-hari yang baik itu kalau kita hidup memperkenankan Allah. Menjaga lidah kita, ucapan kita dari hal yang jahat, yang menjatuhkan iman orang lain, dan dari ucapan-ucapan yang menipu. Jangan punya topeng dalam hidup ini. Kelihatan di depan baik, di belakang. Tapi jemaat Alfa Omega enggak. Jangan suka ngerasani keluarga gembala. Mereka dipercaya menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan di tempat ini. Mereka dipercaya untuk menggembalakan jemaat. Doakan keluarga gembalamu. Jangan sampai kita menjadi jemaat yang memiliki topeng kehidupan. Di depan baik, di belakang tidak baik. Satu dengan yang lain saling melakukan yang tidak baik. Rubah cara yang tidak baik. Untuk apa? Melihat hari-harimu baik. Sebab kita tahu kita ini sangat bernilai dan berharga. Bukan diri kita sekali lagi. Bukan karena kemampuan saudara dan saya, tapi karena Allah yang rela disalib. Kepalanya diberikan mahkota duri, darah mengalir. Kedua tangannya dipaku, lambungnya ditusuk. Kedua kakinya ditusuk, keluar darah. Lambungnya ditusuk, keluar darah dan air. Dalam keberadaannya sebagai manusia,
Allah menderita bukan karena dia suci dan mulia, tapi dia menderita, rela mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Jadi nilai yang sangat berharga ini jangan sia-siakan untuk kita tidak memiliki grafik kekristenan yang mandul, grafik yang tidak baik. Bertahun-tahun hidup kekristenan tidak berubah. Rubah. Jangan menjadi orang yang sombong, tapi jadilah orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu dalam bahasa Ibrani dikatakan anaf. Yang merasa miskin dan hina. Bukan berarti miskin dan hina gak punya apa-apa. Miskin dan hina secara rohani. Dia butuh Tuhan. Dia perlu Tuhan setiap waktu. Bukan hanya pada waktu susah butuh Tuhan. Waktu senang pun butuh Tuhan. Dia perlu Tuhan. Orang yang rendah hati akan mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Orang yang rendah hati akan menghormati Allah. Dan orang yang rendah hati, dia akan memiliki hati yang gundah gulana apabila melihat orang lain yang sedang membutuhkan. Dia jadi orang yang suka berkorban, tidak egois. Dia memiliki kasih. Dan warna itu harus ada di jemaat GBDI Alpha Omega. Supaya kehidupan di tempat ini menjadi terang bagi banyak orang. Karena kita semua menjadi orang-orang yang rendah hati. Kalau kita rendah hati, hasilnya apa? Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa. Dunia sedang ada di ambang resesi. Krisis global melanda di mana-mana. Perhatikan saudara. Negara Eropa sudah mengalami krisis. Tapi orang yang mengandalkan Allah, orang yang rendah hati, orang yang butuh Tuhan, orang yang memiliki kasih, orang yang perlu Tuhan, Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah. Dia ada di setiap musim kehidupan saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kalau kita sudah berharga dan kita mengerti arti pengorbanan, maka langkah yang pertama yang kita ambil tadi, jangan pernah sombong. Terus langkah apa yang kita ambil lagi? Kalau kita ini sangat berharga. Yang kedua, jangan sampai kita menilai diri kita ini tidak berharga. Jangan sampai menilai diri kita tidak berharga. Ingat bahwa nilai kita ini ditentukan oleh Allah. Nilai saudara dan saya ditentukan oleh Allah, bukan oleh manusia. Dia bersedia membayar dengan darahnya yang mahal, darahnya yang suci, untuk membuat kita menjadi orang-orang yang sangat berharga. Karena dia sudah menyelamatkan kita. Barang siapa yang percaya akan dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sesuatu yang berharga. Di dunia kita hanya sementara, tapi kita akan menikmati janji yang kekal. Surga diberikan bagi orang-orang yang tetap hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Jangan pernah memiliki cara pandang yang miskin terhadap diri kita. Jangan punya perasaan menyesal. Aduh, aku dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Tidak seperti si C. Orang tuanya kaya. Orang tuaku sederhana. Jangan sampai kita berpikir kita menyesal. Atau mungkin masa lalu kita buruk. Kita ingat-ingat terus, oh masa laluku buruk, jelek. Gak mungkin aku bisa melihat masa depan yang baik.
Jangan menilai diri kita seperti itu. Rubah cara pola pikir kita. Jangan kita menyesali keadaan yang lalu. Tapi lihat penebusan yang Allah sudah beri. Raih masa depan. Dengan apa? Hidup di dalam kebenaran firman. Melihat proyek Allah yang tidak pernah berhenti. Yaitu karya penebusan itu menjadi bagian kita. Dia sudah memilih kita. Kita sangat berharga di mata Allah. Yesaya 43 ayat 4a berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi kamu. Kita ini berharga dan mulia. Jangan merasa miskin di hadapan Allah. Menyesal. Aku kok begini, yang lain begini. Aku kok masih hidup sederhana, yang lain sudah diberkati. Aku kok gak bisa berbuat apa-apa, sedang yang lain punya multi talenta. Jangan kita terus berkutat dalam situasi penyesalan. Rubah cara berpikir kita. Kelemahan jiwa ini dirubah dengan hadirnya Roh Kudus. Dan kita percayakan kebenaran firman tidak pernah berubah. Kita sangat berharga di mata Allah dan mulia. Dan Allah mengasihi kita. Kalau kita sangat berharga dan mulia, otomatis Allah merancang hidup kita pasti luar biasa. Amin. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Rancangan Allah bukan kecelakaan. Rancangan Allah damai sejahtera bagi hidupmu dan bagi hidupku. Mari raih janji Allah itu. Dengan apa? Jadilah orang-orang yang perlu Tuhan terus. Butuh Tuhan terus. Minta pimpinan Roh Kudus terus. Karena Dia yang merancang itu tidak pernah berubah. Dunia boleh berubah. Keadaan dunia boleh menakutkan. Tapi ingat, rancangan Allah tidak pernah bergeser sedikit pun. Rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi berita salib membuat kita berharga. Karena berita salib itu memberi kehidupan, bukan kematian. Ada kehidupan, memberi harapan, bukan keputusasaan. Berita salib memberi berkat, bukan kutuk. Berita salib memberi keberhasilan, bukan kegagalan. Dan berita salib memberi kemenangan, bukan kekalahan. Jelas? Kalau Allah merancang hidup kita dengan baik, Dia rela mati di atas kayu salib, menebus saudara dan saya. Proyek yang sangat mulia dan berharga. Dia tidak menyayangkan dirinya sendiri, rela menghambakan diri menjadi seperti manusia. Tapi Dia tidak berdosa. 100% Allah, 100% manusia, tapi tidak berdosa. Untuk saudara dan saya terima jaminan keselamatan. Apalagi untuk hal-hal di dunia ini. Untuk hidupmu jangan takut. Banyak cara Allah untuk memberkati engkau. Banyak cara Allah untuk mengangkat hidupmu. Banyak cara Allah untuk melakukan yang baik. Dia merancang hidup kita dengan baik. Dan kalau Dia merancang hidup kita dengan baik, Dia pasti sediakan yang terbaik bagi kita. Sekarang kita akan melihat lebih dalam. Apa yang mau kita balas kepada Tuhan? Kalau Tuhan sangat baik bagi kita, apa yang kita mau balas? Yang pertama, kita harus menghormati kekuasaan Allah. Mazmur 96 ayat yang ke-6. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Menghormati kekuasaan Allah, keagungan dan semarak ada di hadapannya. Saudara tahu, saudara datang di tempat ini bukan hanya bertemu dengan Bapak Ibu Gembala.
Bukan bertemu dengan satu dengan yang lain. Saudara bertemu dengan Allah. Di tempat ini ada semarak dan keagungan. Mari kita belajar lewat penebusan darahnya yang mahal dan suci. Menjadikan saudara dan saya berarti. Hormati pada waktu engkau ada di rumah Allah. Jangan kita ngobrol pada waktu firman atau pujian. Jangan kita tidur pada waktu pujian dinaikkan atau firman disampaikan. Jangan kita bermain game pada waktu firman disampaikan atau pada waktu kita memuji Tuhan. Di sini ada keagungan dan semarak. Hormati Tuhan. Bukan menghormati si pembaca, si pembicara, tapi hormati Allah. Dia ada di sini. Mari jadi jemaat yang fokus dengan Allah. Pada waktu ada di rumah Allah, yang ada di lantai atas, yang di lantai bawah, hormati Tuhan. Karena Allah sudah menyelamatkan hidupmu lewat darahnya yang mahal. Dia tergantung mati di atas kayu salib. Bukan untuk dirinya, tapi untuk diri saudara dan diriku. Hormati Allah. Yang kedua, bagaimana kita balas kepada Tuhan? Kita harus menjadi saksi. Matius 28 ayat 19-2 berkata, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19-20 jelas, jadi saksi. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saksi, di mana engkau berada, pakai perkataanmu untuk menyaksikan kehebatan Allah atas hidupmu. Di tempat di mana kamu berada, jangan pakai kesempatan waktu untuk menggosipin orang, menjelekkan orang, menjatuhkan iman orang lain. Tapi jadi saksi. Beritakan kebaikan Allah atas hidupmu. Supaya orang lain melihat ada sesuatu di tempat ini. Mereka yang belum kenal siapa Yesus, mereka akan tertarik. Ada apa di GBDI Alpha Omega? Ada pribadi-pribadi yang menceritakan keajaiban Allah. Ada jemaat yang menjadi saksi bagi Allah. Saya percaya setiap pribadi saudara dan saya, kalau kita menjadi saksi, menceritakan keajaiban Allah, tempat ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Jadi saksi itu bukan tugas keluarga gembala. Setiap kita pribadi diselamatkan. Bukan hanya keluarga gembala yang diselamatkan, kita semua diselamatkan. Mari kita belajar rubah cara pengenalan kita dengan Allah untuk tetap menjadi saksi. Ceritakan kebaikan Allah bagi keluargamu, lingkungan kerjamu, di mana kamu bertemu. Ceritakan betapa baiknya Allah supaya banyak orang bertobat dan diselamatkan, dan tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan diagungkan. Akhirnya orang yang mengerti hidupnya berharga, dia bukan hanya menghormati kekuasaan Allah, bukan hanya menjadi saksi, dia akan menjadi orang yang tidak jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Mungkin gereja sedang ada sebuah proyek yang harus dilakukan. Jadilah umat Allah yang suka berbuat baik. Jangan berkata, kok sumbangan terus ya? Kok uang-uang terus? Saudara diberkati. Itu bukan karena kemampuan saudara, tapi karena kebaikan Allah.
Nafas yang ada di dalam hidupmu itu bukan buatan saudara, buatan Allah. Kalau kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bekerja, kita masih diberkati. Apa yang kita bisa lakukan? Beri yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Juga bagi saudara-saudara seiman yang membutuhkan. Bagi hamba Tuhan, beri yang terbaik selagi kesempatan masih ada. Kalau kita masih ada dan diberi kesempatan hidup, itu berarti kesempatan yang kita harus lakukan. Jangan jemu-jemu, jangan berhenti. Berkat Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup saudara. Kita juga harus berbuat baik bagi Allah, dan pekerjaannya juga tidak boleh berhenti. Sebab firman Allah berkata, apa yang kita tabur itu kita akan tuai. Selagi kesempatan masih ada, mari lakukan untuk memuliakan Allah. Otomatis kalau kita menghormati kekuasaan Allah, kita menjadi saksi. Kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena kita tahu kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita melakukan yang terindah, Tuhan pasti sediakan berkat bagi umatnya. Saudara mau terima berkat Tuhan pagi ini? Mari kita baca Mazmur 92 ayat yang ke-15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ini janji Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Artinya kita diberkati. Bukan hanya kita saja yang diberkati. Keturunan-keturunan kita diberkati. Bukan hanya berhenti. Mungkin dengan bertambahnya usia, satu saat mungkin kita tinggalkan dunia ini. Tapi janji firman Allah, pada masa tua tetap menjadi gemuk dan segar. Artinya keturunan-keturunan kita tetap diberkati. Bukan hanya diberkati, tapi keturunan kita diberkati dan menjadi berkat. Itu satu rahasia yang besar, rahasia yang indah untuk mengerti hidup ini sangat berharga. Lewat karya salib yang mahal dan suci, menjadikan kita berarti, menikmati hidup yang kekal, bukan penghukuman. Menjadikan kita sadar dan berkata, Tuhan, aku mau menjadi umat Allah yang menyenangkan-Mu. Di rumah Allah aku akan menghormati Engkau dan menaruh hormat kepadamu. Aku akan menjadi saksi, menceritakan keajaiban-Mu, supaya banyak orang bertobat dan berada di tempat ini melihat karya Yesus yang dahsyat. Karena aku sangat berharga di mata-Mu, aku ingin berbuat baik. Aku tidak akan jemu-jemu berbuat baik bagi pekerjaan-Mu, bagi umat-Mu. Dan kalau kita mempunyai satu memo yang indah, ingat, sampai masa tua kita gemuk dan segar. Kita tetap diberi kesehatan. Yang sakit akan terima kesembuhan dari Tuhan. Yang menghadapi jalan yang buntu, Dia membukakan jalan pagi ini. Yang tidak ada kekuatan, karena banyaknya persoalan, Dia sedang membuka kekuatannya, dan pintu mujizat itu dinyatakan. Mari kita bangkit berdiri, naikkan syukur-Mu kepada Allah. Saya tidak mengerti apa yang sedang engkau risaukan hari ini.
Saya tidak tahu apa yang sedang engkau gumuli sampai hari ini. Tapi nyatakan imanmu kepada Tuhan. Tuhan, engkau buat hidupku berharga. Mungkin sebelum engkau terima pengorbanan Kristus yang mahal itu, engkau tidak jadi orang yang tidak berarti, orang yang tidak berguna. Tapi sekarang engkau jadi orang yang berarti, yang berguna. Nyatakan itu kepada Allah. Nyatakan dalam doamu. Tundukkan kepala, Dia ada di sini. Hormati di mana Allah berada. Jangan bawa bebanmu pulang dari tempat ini. Dia sudah merancang masa depanmu baik. Dia akan merancang kesehatanmu baik. Yang sakit akan disembuhkan. Yang kekurangan akan diberkati. Yang menghadapi jalan buntu, dibukakan jalan bagi Allah. Raih janji itu. Pulang dengan sebuah pemulihan. Pulang dengan sebuah kesembuhan. Pulang dengan sebuah kemenangan. Dia ada di sini. Berikan pujian dan penyembahanmu kepada Allah. Dia akan disenangkan. Dia akan disenangkan pagi ini. Haleluya. Yes, sembah Dia ada di sini. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. sekali lagi katakan dengan iman. Hidupku mengenali firman-Mu. Setiap orang percaya pagi ini berkata dengan iman. Tanda mujizat sertai tiap Hidupmu sangat berharga di mata Tuhan. Kau bersama. Jangan merasa diri kita tidak berarti. Kita sangat berharga. Percayalah, mujizat mengiringi perjalanan hidupmu. Katakan dengan iman terus, hidupku bekerjalah Roh Kudus. Jamah setiap hati umat. Mujizat sertai tiap langkahmu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan iman katakan, Mujizat terjadi. bukan hanya waktu kau pulang, tapi saat kau berdiri, aku percaya dengan janji Allah. Dia sedang memberkatimu. Yang sakit, taruh tangan kirimu di dada. Percaya, tangan Tuhan menyembuhkan. Yang berada di jalan buntu, percayalah dengan iman. Dia sedang membuka jalan hari ini. Dia sedang bergerak. Dia berkuasa dan ajaib. Dia akan bekerja dengan caranya. Imanmu tidak bukan jalan bagimu. Sembah Dia ada di sini.
membangkitkan orang yang mati, yang menyembuhkan orang yang lumpuh, yang juga hari ini sama ada bersama dengan kita, ada di ruangan ini. Mari Alfa Omega, sembah Dia, syukurmu, naikkan pujianmu. Sampingmu, Dia sedang memegang hidupmu. Jangan lepaskan Yesus pagi ini. Engkau pulang sebentar, raih semua kemenangan, raih janji Allah itu. Oh, yes Lord. Mari katakan sekali lagi hidupmu. Hidup kita ke dalam tangan Tuhan, tangan yang ajaib, tangan yang berkuasa, tangan yang sanggup membentuk hidup kami. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, nyanyikan ini dengan segenap hatimu, dengan nada yang lembut, dengan kesungguhan hatimu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terus katakan kepada Dia, hidup kami ini Tuhan. Haleluya, 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 sekali lagi, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, 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 tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Beri kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari. Kami boleh mendengar betapa berharganya hidup kami di mata-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, jangan kami menyia-nyiakan pengorbanan-Mu di kayu salib yang sudah menebus kami, yang sudah menyelamatkan kami dari dosa kami, sehingga hidup kami berharga di mata-Mu, sehingga kami boleh menghargai betapa hidup ini diberi
diperkenan oleh Engkau, sehingga kami tidak mengandalkan keangkuhan dan kesombongan kami, tetapi kami boleh menata hati kami. Untuk kami minta Roh Kudus membuat kami menjadi hati-hati yang memperkenan Engkau, hati yang merendahkan diri di hadapan Engkau, hati yang sangat memerlukan Engkau di dalam kehidupan kami. Sepanjang hidup kami membutuhkan Engkau, sehingga kami boleh menghormati Engkau di dalam setiap pergumulan hidup kami, setiap ibadah kami, setiap pelayanan kami. Kami menghormati Engkau di atas segala-galanya, dan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu, saksi-saksi yang untuk memperluas kerajaan surga, saksi-saksi untuk memperdengarkan betapa Allah yang dahsyat yang kami miliki, dan sehingga kami boleh mempunyai hati-hati yang penuh dengan kasih, hati-hati yang penuh dengan kasih terhadap saudara-saudara kami, terhadap keluarga kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami belum mempunyai hati yang kasih, tetapi kami boleh belajar untuk mengasihi sesama kami yang memerlukan pertolongan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau tolong terus hamba-Mu, di mana hamba-Mu menyaksikan kebenaran firman-Mu, di mana hamba-Mu berada, kuasa otoritas oleh ilahi boleh melingkupinya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur selalu kami boleh memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami sambut firman-Mu menjadi rema dalam hati kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat isi hati-Mu. Setiap kami Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita.